Perkenalkan, nama saya Kristiani Nirmala Jaya, kelas 2024C, Prodi Sarjana Kebidanan, tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong, ditangkap Kejaksaan Agung pada hari Selasa malam. Tom Lembong diduga terlibat dalam korupsi impor gula saat dirinya masih menjadi Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016. Menurut Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN, bukan PT AP, seperti yang diizinkan oleh Lembong. Menurut Qohar, tindakan Lembong ini diduga membuat kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Sementara itu, Tom Lembong yang ditahan pada Selasa malam sekitar pukul 21 dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Agung Muda Bidang Pidana Militer ke Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. Saat memasuki mobil tahanan, Tom Lembong sampaikan jika dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada Tuhan. Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar pun menambahkan, sudah ada 90 orang saksi yang diperiksa oleh Kejagung sebelum akhirnya menaikkan status saksi mantan Menteri Perdagangan periode pada tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Charles Sitorus menjadi tersangka. Baik Tom Lembong maupun Charles disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 3 Ayat 1 pada Undang-Undang Tipikor, Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kejaksaan Agung mengumumkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015. Tersangka tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI berinisial CS. Penyidikannya sudah cukup lama. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan, pada 2015, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah. Momen Hasto muncul ke publik usai jadi tersangka kasus Harun Masiku, padahal Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula, ujar Abdul dalam konferensi pers di kantor Kejagung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 29 Oktober 2024 malam. Peran keluarga. Pelanggaran sila-sila Pancasila yang berkeadilan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pelanggaran moral dan etika. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu merugikan petani dan industri gula lokal. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menghancurkan kepercayaan publik. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu proses hukum tidak transparan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu keadilan bagi petani dan industri gula lokal terlanggar. Dampaknya, yang pertama, kerugian negara triliunan rupiah. Yang kedua, pengangguran petani gula. Yang ketiga, industri gula lokal terdampak. Yang keempat, kehilangan kepercayaan publik.